Selamat pagi semuanya, kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita masih dapat beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur juga atas 1 tahun ajaran lalu yang telah kita lewati dengan baik. Tentunya itu semua karena usaha kita dan berkat dari Allah Bapa. Ibadah hari ini dilaksanakan untuk membuka tahun ajaran baru, yakni tahun 2022-2023, dengan memuji dan memuliakan namanya Yesus Kristus. Kita berdoa agar pada tahun ini juga Allah Bapa tetap menyertai dan melancarkan proses belajar mengajar. Ibadah kita akan dibuka di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari saya mengajak kita semua untuk mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Keluaran pasal 15 ayat 2. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ya Allahku, kupuji Dia. Ya Allah Bapakku, keluhurkan Dia. Ya, mari kita puji dan luhurkan Dia, sebab Allah sumber kekuatan kita. Kita angkat pujian Yesus kekuatan.
Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Hanya karena anugerah-Mu kami bisa berkumpul kembali di tempat ini untuk melaksanakan ibadah pembukaan semester. Kiranya di tahun ajaran yang baru ini kami dapat belajar dengan lebih sungguh lagi dan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Haleluya, amin. Ya, Tuhan kita setia dan adil. Dia akan mengampuni dan sucikan kita dari segala yang jahat. Tak salah kita memilih untuk memuji, memuliakannya. Oleh karena itu, kita nyanyikan lagu pujian Pilihanku. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri keselamatan, kasih
Sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelum itu mari kita persiapkan diri kita agar nanti kita dapat mengikuti kebaikan dan mengejar hadirnya di dalam firman-Nya. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Kita bersyukur kalau hari ini kita boleh beribadah bersama-sama. Ini adalah ibadah pertama kita di semester ini. Kita bersyukur pada Tuhan kalau kita boleh mengawali semester yang baru
bahkan membuka tahun ajaran yang baru dengan beribadah bersama-sama. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Kita mohon Tuhan boleh menolong kita di dalam ibadah ini dan di dalam mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau bersyukur kepadamu untuk kesempatan beribadah bersama-sama. Kami bersyukur boleh mengawali tahun ajaran yang baru dan mengawali semester yang baru dengan beribadah bersama-sama. Kami serahkan ya Tuhan semester ini ke dalam tangan-Mu dengan banyak hal yang mungkin akan kami hadapi ke depannya. Biarlah Tuhan yang boleh menolong setiap kami. Dan kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Mohon Tuhan boleh menolong hamba-Mu dan menolong setiap kami yang akan mendengarkan. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, hari ini kita akan bersama-sama belajar satu bagian firman Tuhan dari Mazmur nomor 55. Mazmur nomor 55, kita akan memperhatikan beberapa ayat saja, khususnya ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-23 dan sampai 24. Mazmur nomor 55 ayat 17, tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Lalu kita perhatikan ayatnya yang ke-23 sampai 24. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tetapi engkau ya Allah akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam. Orang penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya. Tetapi aku ini percaya kepadamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan teman-teman, saya mau mengajak kita untuk mencermati sebuah istilah yang cukup populer di sekitar kita. Istilah itu adalah lari dari kenyataan. Saya yakin Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian pernah mendengar istilah ini. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan seseorang yang bersembunyi dari kenyataan karena ia tidak mau atau belum siap menghadapi kenyataan hidup itu. Apakah Bapak, Ibu, atau teman-teman pernah melakukan hal ini? Lari dari kenyataan? Lari dari kenyataan itu saya berikan contoh. Misalnya, kita tidak siap menghadapi sebuah kenyataan yang tidak kita harapkan. Misalnya, kita mendapati kenyataan kalau orang yang kita taksir ternyata tidak suka kepada kita. Itu artinya cinta kita bertepuk sebelah tangan. Nah, ini hanya salah satu contoh Bapak, Ibu, dan teman-teman. Karena lari dari kenyataan itu tidak hanya berlaku dalam urusan percintaan. Hal ini juga berlaku dalam urusan lainnya. Ada banyak hal yang bisa membuat seseorang itu ingin lari dari kenyataan. Lari dari kenyataan merupakan kecenderungan umum yang dipikirkan oleh seseorang, barangkali juga termasuk kita. Ketika hidup ini terasa begitu berat, sehingga kita tidak siap atau kita tidak mampu untuk menghadapinya. Nah, teman-teman sekalian, lari dari kenyataan. Ternyata hal seperti ini juga pernah dipikirkan oleh seorang tokoh Alkitab yang terkenal, yaitu oleh Raja Daud. Siapa Daud itu? Daud adalah seorang raja, seorang yang terkenal, seorang yang mempunyai kekuasaan, dan dia juga mempunyai rakyat yang banyak karena dia seorang raja. Bahkan, kekuatan militer yang ada di bawahnya juga sangat hebat. Dia adalah seorang yang hampir selalu berhasil di dalam peperangan. Orang seperti ini juga pernah berpikir untuk lari dari kenyataan. Nah, sebenarnya apa yang membuat Daud ini sampai bisa memiliki pikiran seperti itu? Bapak, Ibu, dan teman-teman, coba kita perhatikan firman Tuhan di ayatnya yang ke-7 sampai ke-9. Mazmur 55 ayat 7 sampai ke-9. Di sana firman Tuhan berkata seperti ini. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Ini kata-kata Daud. Sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Aku akan lari jauh-jauh. Ternyata orang seperti Daud juga pernah berpikir untuk lari dari kenyataan.
Nah, sebenarnya apa yang sedang dihadapi oleh Daud sampai-sampai dia berpikir untuk lari dari kenyataan hidup yang berat itu? Kita akan lihat bersama-sama di dalam Mazmur nomor 55 ini. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ketika menuliskan Mazmur 55 ini, Daud sedang berada dalam kesulitan yang begitu besar. Ia sedang menghadapi pergumulan yang begitu berat. Ada dua hal yang membuat hati Daud itu begitu gelisah, begitu susah. Pergumulan Daud yang pertama, kita bisa lihat di ayatnya yang ke-13 sampai 15. Mazmur 55 ayat 13 sampai 15. Mari kita perhatikan bersama. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi engkau, orang yang dekat dengan aku, temanku, dan orang kepercayaanku, kami yang bersama-sama bergaul dengan baik, dan masuk ke rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi engkau, orang yang dekat dengan aku, temanku, dan orang kepercayaanku. Bapak, Ibu, dan teman-teman, ini yang Daud hadapi. Ayat ini dengan jelas memberitahukan pada kita bahwa Daud dikhianati oleh orang yang ia percayai. Ia dikhianati oleh sahabatnya, oleh orang yang dekat dengan dia. Siapa orang itu? Orang itu namanya adalah Ahitofel. Ia adalah penasihat Raja Daud. Penasihat, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Itu artinya, dia itu orang kepercayaannya Daud. Kepada orang itu, Daud itu sering datang untuk bertanya, untuk meminta petunjuk, untuk meminta nasihat, karena dia penasihat. Seperti itu. Nah, teman-teman, coba kita perhatikan lagi kata-kata Daud di ayat ke-14 tadi. Tetapi engkau, orang yang dekat dengan aku, temanku, orang kepercayaanku. Dijahatin sama orang yang tidak dekat dengan kita, sakitnya itu nggak seberapa. Walaupun tetap sakit hati. Tetapi ketika kita dijahatin oleh orang yang kita percayai, oleh orang yang dengannya kita begitu dekat, itu sakitnya berkali-kali lipat. Nah, itu yang Daud maksudkan di dalam ayat 13 sampai 15 tadi. Bapak, Ibu, dan teman-teman, apakah bisa bayangkan bagaimana perasaannya Daud? Bisa bayangkan nggak bagaimana sakit hatinya Raja Daud? Dikhianati oleh orang yang ia percayai, oleh orang yang dekat dengan dia, oleh orang yang ia kasihi. Mungkin kalau kita tidak pernah mengalami hal itu, kita agak sulit untuk memahami bagaimana sebenarnya perasaan Raja Daud. Kalau kita mau tahu bagaimana sakitnya dikhianati, kita perlu tanya sama orang yang pernah dikhianati. Saya pribadi pernah dikhianati oleh orang yang saya percayai, oleh orang yang saya kasihi, yang dekat dengan saya. Waktu itu, yang ada di dalam pikiran saya adalah balas dendam sama dia. Saya selalu berharap orang itu akan menerima balasan yang lebih parah atas perbuatannya. Dan saya tunggu-tunggu waktu itu. Saya menanti-nantikan waktu supaya saya bisa bertepuk tangan atas kesusahan yang dia alami. Dan kalau Tuhan tidak tolong saya, sampai hari ini pun mungkin saya masih menyimpan dendam sama orang itu. Nah, teman-teman sekalian dan Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti itulah sakit hatinya ketika kita dikhianati oleh orang yang kita percayai, oleh orang yang dekat dengan kita. Ini pergumulan yang Daud hadapi ketika ia menulis Mazmur nomor 55 ini. Ia dikhianati oleh seorang yang dia percayai, oleh orang yang dekat dengan dia, oleh orang yang ia kasihi. Ini yang pertama. Lalu pergumulan kedua yang dihadapi oleh Daud tertulis di ayatnya yang kelima. Di ayat ini, Daud berkata seperti ini, hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Melalui ayat ini, kita tahu bahwa Daud itu sedang menghadapi ancaman kematian dari orang yang ingin membunuhnya. Makanya ia berkata, kengerian maut itu menimpa aku. Sebenarnya siapa yang ingin membunuh Daud?
siapa orang yang menginginkan kematian Daud. Dan yang mengejutkan, orang itu ternyata adalah anaknya sendiri yang bernama Absalom. Absalom ingin membunuh Daud supaya bisa merebut tatah kekuasaannya sebagai raja. Dia mau menggantikan Daud sebagai raja. Dan celakanya lagi, Bapak, Ibu, dan teman-teman, Absalom berhasil mengambil hati sebagian rakyat Israel. Rakyat yang sebenarnya ada di bawah kuasanya Daud. Sebagian rakyat Israel itu berpihak pada Absalom. Dan yang lebih parah lagi, Bapak, Ibu, Ahitofel, orang yang mengkhianati Daud, yang Daud sebut-sebut di ayat 13-15 tadi, yang mengkhianati Daud itu, ia berpihak pada Absalom. Di dalam 2 Samuel pasal 16 ayat 23, 2 Samuel 16 ayat 23, firman Tuhan berkata seperti ini tentang Ahitofel. Pada waktu itu, nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofel, baik oleh Daud maupun oleh Absalom. Jadi Bapak Ibu, bagaimana mungkin Daud tidak gentar? Bagaimana mungkin Daud tidak takut menghadapi Absalom yang didukung oleh Ahitofel untuk membunuhnya? Bagaimana mungkin dia tidak gentar? Karena dikatakan nasihat yang diberikan Ahitofel itu sama seperti petunjuk yang dimintai dari Tuhan. Seperti itu pikiran Daud atau pikiran Absalom. Daud terpaksa harus melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya kalau ia ingin selamat, karena orang-orang itu ingin membunuhnya. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, sebenarnya ini bukanlah pengalaman pertama Daud menghadapi ancaman kematian. Bukan yang pertama Daud itu mau dibunuh. Sebelumnya, Daud sudah pernah menghadapi hal yang sama. Daud sudah pernah ingin dibunuh oleh orang lain. Nah, orang itu adalah Saul, raja yang berkuasa sebelum Daud. Jadi Daud ini menggantikan Saul. Nah, Raja Saul itu juga pernah mau membunuh Daud. Daud sudah pernah hidup seperti buronan, seperti seorang penjahat yang dikejar-kejar polisi waktu ia ingin dibunuh oleh Saul. Dan sekarang, dan ketika ia menulis Mazmur 55 ini, Daud kembali hidup seperti itu, seperti seorang buronan, bersembunyi lalu melarikan diri dari satu tempat ke tempat lain untuk menyelamatkan nyawanya. Namun, ancaman kematian kali ini berbeda, bukan? Karena kali ini yang menginginkan kematiannya bukannya orang lain, bukannya orang yang tidak punya hubungan apa-apa dengan Daud, tetapi yang menginginkan kematiannya kali ini adalah anak kandungnya sendiri. Seperti apa rasanya hati seorang bapak atau hati seorang ayah jika anak kandungnya sendiri ingin membunuhnya? Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, kalau Daud hidup pada zaman ini, mungkin Daud tidak akan terlalu kaget. Karena saat ini ada begitu banyak kejadian seperti ini. Maksudnya kejadian seperti anak membunuh orang tua atau orang tua yang bahkan membunuh anak. Beberapa waktu yang lalu, saya itu membaca sebuah berita tentang seorang anak yang membunuh mamanya. Setelah ia membunuh mamanya, mayat mamanya dimutilasi lalu dimasukin ke dalam kulkas. Serem, bukan? Mengerikan, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Daud hidup di zaman yang berbeda dengan kita. Walaupun kejadian seperti itu pasti ada. Kejadian orang tua ingin membunuh anak atau anak ingin membunuh orang tua pasti ada. Namun Daud hidup di dalam tradisi Israel. Tradisi pada waktu itu sangat menekankan pentingnya sikap hormat kepada orang tua. Anak harus menghormati orang tua. Terlebih pada zaman itu, seorang ayah, seorang bapak, itu adalah sosok yang sangat dihormati, yang sangat disegani oleh anak-anaknya. Jadi, Daud tentu merasakan sakit hati dan kesedihan yang begitu besar, karena anak kandungnya sendiri, yaitu Absalom, ingin membunuhnya. Seharusnya bagaimana? Seharusnya Absalom itu menghormati, menghargai Daud, mengasihi Daud sebagai ayahnya. Tetapi kenyataannya Absalom menginginkan kematiannya Daud. Di dalam ayatnya yang kelima, firman Tuhan yang tadi sudah kita baca, Daud berkata seperti ini, "Kengerian maut telah menimpa aku. Kengerian maut telah menimpa aku." Daud itu merasa kematian begitu dekat dengan dirinya, dan hal itu membuatnya gelisah. Kematian begitu dekat, dia merasa seolah-olah seperti seorang yang sedang sekarat dan menunggu waktunya untuk meninggal. Begitu dekat kematian itu.
Sewaktu-waktu ia bisa mati dibunuh oleh anaknya jika anaknya itu mengetahui tempat persembunyiannya. Seperti itu kondisinya Daud, perasaannya Daud. Daud tentu tahu kalau setiap manusia pasti akan mati, dan kematian bukanlah sesuatu yang dapat dihindari jika saatnya sudah tiba. Daud pasti tahu itu. Saya tahu itu, Bapak Ibu dan teman-teman juga tahu itu. Tidak bisa dihindari. Daud tentu juga tahu bahwa hidup dan mati seseorang ada di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia, bukan di tangannya Absalom yang ingin membunuhnya. Walaupun Daud tahu tentang hal itu, walaupun sudah berkali-kali Daud menghadapi ancaman kematian dan lolos, dan sampai ketika itu ia masih hidup, Daud tetap saja tidak punya pengalaman dengan yang namanya kematian. Kematian tetap menjadi hal yang misterius baginya. Wajar kalau Daud gelisah. Wajar kalau Daud tertekan karena merasa kematian terasa begitu dekat dengan dirinya. Kalau kita yang berada pada posisi Daud, mungkin kita pun akan seperti Daud, merasa gelisah. Bahkan mungkin kita bisa hampir gila karena mau dibunuh oleh seseorang. Bukan hanya bagi Daud saja, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Bukan hanya bagi Daud. Seperti yang saya katakan tadi, bagi siapapun, kematian adalah hal yang masih menjadi misteri. Bagi saya, bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman, kematian masih menjadi misteri. Karena tidak ada satupun orang yang mempunyai pengalaman dengan kematian. Oh, saya pernah mati. Lalu waktu mati itu gini, seperti itu. Tidak ada, Bapak, Ibu, orang yang pernah punya pengalaman dengan kematian. Dan hal inilah yang membuat banyak orang takut menghadapi kematian. Bahkan ada orang percaya sekalipun bisa saja merasa takut menghadapi kematian. Namun apa kira-kira yang dipikirkan oleh orang-orang yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri? Walaupun kematian adalah sesuatu yang membuat takut atau gelisah, tetap saja ada orang-orang yang memilih untuk bunuh diri. Dan kasusnya tidak sedikit, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Kita tentu tahu kisah tentang artis Korea yang bernama Suli. Masih sangat muda. Ketika ia memilih untuk bunuh diri, dia baru berumur 25 tahun. Menurut dugaan, Suli bunuh diri karena mengalami depresi, akibat cibiran-cibiran, akibat makian-makian dari orang-orang yang membencinya, dari haters yang ditujukan padanya. Ketika itu, berita kematian Suli masih hangat. Lalu tidak beberapa lama kemudian juga muncul berita lain tentang kasus bunuh diri artis Korea, yaitu tentang Gohara yang juga dikabarkan meninggal akibat bunuh diri. Belum lama setelah Suli melakukan bunuh diri. Dan kebetulan Gohara, artis Korea Gohara juga adalah temannya Suli. Lalu saya juga pernah mendengar kisah bunuh diri yang terjadi di Indonesia. Dan itu dilakukan oleh seorang kopilot dari salah satu maskapai lokal. Ia ditemukan meninggal di kamar kosnya. Tidak jauh dari jasadnya ditemukan secarik surat pemecatan kerja. Dan di dalam surat itu tertulis penalti, denda yang harus ia bayar. Nilainya nggak main-main, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Nilainya adalah 7 miliar. Nah, menurut dugaan, itulah alasan yang menyebabkan kopilot tersebut akhirnya memilih mengakhiri hidupnya. Karena dia merasa tertekan dengan apa yang ia hadapi. Teman-teman sekalian dan Bapak Ibu guru sekalian, orang-orang yang memilih mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri tentu mau mencari ketenangan, tentu mau mencari kelepasan dari beban hidup yang terasa begitu berat. Sebenarnya, itu adalah salah satu cara untuk lari dari kenyataan hidup yang pahit. Bagi mereka, kehidupan di dunia ini sudah sangat mengerikan. Kita tentu tidak perlu menghakimi orang-orang yang pada akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Karena beban mereka ketika masih hidup sudah sangat berat. Namun, kita perlu tahu satu hal, bahwa tanpa Tuhan, sesungguhnya kematian itu justru lebih mengerikan daripada kehidupan. Kematian justru lebih menakutkan daripada kehidupan jika kita tidak memiliki Tuhan. Karena di akhir hidup kita harus mempertanggungjawabkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Karena Dia adalah pemilik hidup kita. Namun berbeda bagi orang-orang percaya.
Bagi orang-orang percaya yang percaya kepada Tuhan, di dalam kematian ada pengharapan. Sekalipun kematian tetap menjadi hal yang misterius. Saya yakin Daud tahu akan hal itu. Daud tahu. Karena itu, dia menutup Mazmur ini, Mazmur nomor 55 ini, dengan kata-kata yang indah. Di bagian akhir, Daud berkata seperti ini. Tetapi aku ini percaya kepadamu. Tetapi aku ini percaya kepadamu. Walaupun kenyataan hidup ini begitu pahit, walaupun dia begitu dekat dengan kematian, walaupun ada orang-orang yang ingin membunuhnya, walaupun dia dikhianati oleh orang yang ia kasihi, dia bisa berkata seperti ini. Tetapi aku ini percaya kepadamu. Walaupun Daud merasa gelisah karena ancaman kematian yang datang dari anak kandungnya sendiri, Daud itu mempercayakan hidupnya kepada Allah. Ia mempercayakan hidupnya kepada Allah. Teman-teman, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, di tengah sakit hati akibat pengkhianatan yang dialami oleh Daud, di tengah ancaman kematian dan kegelisahan akibat kematian yang terasa begitu dekat dengan Daud, apa yang Daud pilih? Daud memilih untuk percaya kepada Allah. Daud pilih untuk percaya kepada Allah. Kenapa? Tentu hal ini tidak dilakukan oleh Daud tanpa alasan. Daud memilih percaya kepada Allah karena Daud tahu siapa Allahnya. Allah Daud adalah Allah yang mendengarkan permohonannya. Karena hal ini diungkapkan Daud di ayatnya yang ke-20. Di sana, Daud mengatakan bahwa Allah akan mendengarkan dia. Selain mendengarkan permohonan Daud, Allah juga adalah Allah yang akan menolong. Allah yang juga akan menolong dan membebaskan Daud dari pergumulan berat yang ia hadapi saat itu. Seperti yang pernah Allah lakukan bagi Daud di waktu sebelumnya. Hal tersebut Daud nyatakan di ayatnya yang ke-17. Di sana Daud berkata seperti ini. Tetapi aku berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelamatkan aku. Di dalam Mazmur nomor 55 ini, Daud tidak menceritakan akhir dari perseteruannya dengan Absalom anaknya. Kalau Bapak Ibu dan teman-teman mau baca kisah lengkapnya, bagaimana akhir dari perseteruan antara Daud dengan Absalom, Bapak Ibu bisa baca sendiri di dalam 2 Samuel pasal 15 sampai 19. 2 Samuel pasal 15 sampai 19. Dan di dalam Mazmur ini, Daud hanya mencurahkan kesesakan hatinya. Ia hanya mencurahkan keluh kesahnya akibat pergumulan berat yang ia hadapi. Dan di dalam Mazmur ini, ia juga menyatakan siapa Allahnya. Serta ia juga menyatakan kepercayaannya kepada Allah di tengah pergumulan berat yang ia hadapi. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kalau Daud tahu siapa Allah yang ia percayai, apakah kita juga tahu siapa Allah kita? Apakah kita juga tahu siapa Allah kita? Dan apakah kita juga sungguh-sungguh percaya kepadanya? Allah kita adalah Allah yang sama dengan Allahnya Daud, yaitu Allah yang mendengarkan permohonan kita, dan Allah yang akan menolong kita. Allah kita bukanlah Allah yang tidak peduli terhadap kita. Dia bukan Allah yang tidak peduli dengan kekhawatiran kita. Apa yang sedang kita khawatirkan saat ini? Mungkin kita khawatir dengan kesehatan orang tua kita yang merosot. Tapi dia bukan tidak peduli dengan hal itu. Dia bukan Allah yang tidak peduli dengan kesepian yang kita rasakan akibat orang tua yang selalu sibuk dengan pekerjaannya dan tidak pernah peduli kepada kita, anak-anaknya. Dia bukan Allah kita bukanlah Allah yang tidak peduli dengan kesedihan kita akibat pertengkaran orang tua kita yang tidak pernah berhenti. Hari-hari kerjaannya bertengkar dan itu membuat kita begitu sedih. Allah bukan Allah yang tidak peduli dengan kesedihan kita. Dia bukan Allah yang tidak peduli dengan kemarahan kita ketika melihat orang tua kita memilih untuk berpisah. Allah kita bukan Allah yang tidak peduli, tapi Dia Allah yang peduli pada kita. Mau kita tutup serapat apapun pergumulan kita dari orang lain, mungkin kita tersenyum manis di depan orang lain supaya orang lain tidak tahu apa yang terjadi di dalam hidup kita. Supaya kita bisa menutupi apa yang tidak ingin kita rasakan, apa yang tidak ingin kita hadapi. Tapi di hadapan Tuhan kita tidak bisa menutupi apapun. Allah mengetahui semua hal tentang kita.
Allah tahu dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar. Dan Allah selalu menunggu waktunya kita datang kepadanya. Kapan kita akan datang kepadanya? Lalu kita menyerahkan pergumulan kita sepenuh hati padanya. Supaya apa? Supaya ia dapat menghibur kita. Supaya ia dapat menguatkan kita. Bahkan menunjukkan jalan keluar bagi masalah yang kita hadapi. Allah kita bukan hanya Allah yang mendengarkan. Bukan hanya dengar. Ia juga bukan hanya Allah yang menolong kita. Tetapi yang paling penting bagi kita, Dia adalah Allah yang bahkan rela mati untuk menebus kita dari hukuman dan memberikan keselamatan bagi kita. Pertanyaannya Bapak Ibu dan teman-teman, mungkinkah Allah seperti itu tidak peduli terhadap kita anak-anaknya? Jelas tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Allah yang rela mati itu tidak peduli kepada anak-anaknya. Allah seperti itu akan selalu peduli, akan selalu menolong, dan akan selalu menyertai kita. Dan Allah seperti itu layak untuk kita percayai. Mari kita menjalani semester ini. Mari kita menjalani tahun ajaran ini dengan berserah kepadanya, dengan percaya kepadanya. Karena sekali lagi, Ia adalah Allah yang menyertai. Ia adalah Allah yang menolong dan mendengarkan kita. Semoga firman Tuhan hari ini boleh menguatkan setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang hari ini kami dengarkan. Kami diingatkan akan sebuah kenyataan penting tentang siapa Tuhan kami, tentang siapa Allah kami. Allah kami bukanlah Allah yang tidak peduli dengan kondisi kami. Sebaliknya, Allah sangat peduli. Dan Allah akan selalu mau mendengarkan kami, menolong kami, memberikan jalan keluar bagi kami. Mungkin jalan keluar yang Tuhan berikan bagi kami bukanlah sesuai dengan harapan kami. Tetapi Tuhan selalu peduli dengan apa yang menjadi kondisi kami. Dan Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan, karena kami punya Tuhan yang seperti Engkau. Dan kami serahkan semester ini ke dalam tangan-Mu. Tahun ajaran ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang boleh menolong kami untuk menjalaninya dan untuk menyelesaikannya dengan baik. Mungkin kami tidak akan menjalani semua ini dengan mudah, tetapi biarlah Tuhan yang boleh menolong dan menguatkan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan hari ini. Kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada hamba-Nya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Pertolongan-Mu sebagai bentuk untuk merespon firman-Nya. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidup.
Di saat kami rapuh, tangan-Mu selalu bekerja, menyatakan kemuliaan kepada setiap dari kami. Terima kasih ya Yesus atas pertolongan-Mu yang begitu ajaib. Kami rasakan kasih-Mu ya Tuhan. Lebih sungguh lagi, kita katakan pertolongan-Mu begitu ajaib. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku rasa bukan, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Rasakan kasih-Mu. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat rahmat-Mu, sehingga kami bisa melaksanakan ibadah pembukaan semester pada pagi hari ini dengan lancar. Kiranya firman-Mu yang kami dengar bisa kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari. Sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan kami. Kiranya Engkau yang memberkati kegiatan kami agar menjadi berkat dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.